Namo Bhagavate Vasudevaya. Kita lanjutkan membaca Srimad Bhagavad Gita. Bab 2. Ringkasan isi Bhagavad Gita. Bab 2, Sloka 13. Dehinosmin yatha dehe kaumaram yavanam jara tatha dehantara praptir dhiras tatra namo yati. Seperti halnya sang roh terkurung di dalam badan terus-menerus mengalami perpindahan di dalam badan ini dari masa kanak-kanak sampai masa remaja sampai usia tua, begitu juga sang roh masuk ke dalam badan lain pada waktu meninggal. Orang yang tenang tidak bingung karena penggantian itu. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Oleh karena setiap makhluk hidup adalah roh yang individual, makhluk hidup menggantikan badannya pada setiap saat. Kadang-kadang ia berwujud sebagai kanak-kanak, kadang-kadang sebagai anak remaja, dan kadang-kadang sebagai orang yang tua. Namun roh yang masih ada dan tidak mengalami perubahan apapun. Akhirnya roh individual tersebut menggantikan badannya pada waktu meninggal dan berpindah ke badan lain. Oleh karena sang roh pasti akan mendapatkan badan lain dalam penjelmaan yang akan datang, baik badan material maupun badan rohani, tidak ada alasan bagi Arjuna untuk menyesal karena kematian Bhisma maupun Drona yang telah menyebabkan Arjuna sangat prihatin. Sebaliknya, seharusnya Arjuna berbahagia karena mereka akan menggantikan badannya dari badan tua menjadi badan baru, dan dengan demikian memperbaharui tenaganya. Penggantian badan seperti itu adalah alasan untuk adanya aneka jenis kenikmatan atau penderitaan menurut pekerjaan orang dalam kehidupan. Jadi, Bhisma dan Drona sebagai roh-roh yang agung pasti akan mendapatkan badan-badan rohani dalam penjelmaannya yang akan datang, atau sekurang-kurangnya kehidupan dalam badan-badan di surga untuk menikmati kehidupan material pada tingkat yang lebih tinggi. Karena itu, dalam kedua keadaan tersebut tidak ada alasan untuk menyesal. Siapapun yang mempunyai pengetahuan sempurna tentang kedudukan dasar sang roh yang individual, roh yang utama dan alam, baik alam material maupun alam rohani, disebut dhira atau orang yang paling tenang. Orang seperti itu tidak pernah dikhayalkan oleh penggantian badan. Teori para Mayawadi bahwa para roh bersatu tidak dapat dibenarkan karena sang roh tidak dapat dipotong menjadi bagian-bagian percikan. Kalau Yang Maha Kuasa dapat dipotong menjadi banyak roh individual seperti itu, maka itu berarti bahwa roh yang utama dapat dipotong atau diubah. Dan itu bertentangan dengan prinsip bahwa roh yang utama tidak dapat diubah. Sebagaimana dibenarkan dalam Bhagavad Gita, bagian-bagian percikan dari Tuhan Yang Maha Esa berada untuk selamanya atau shanatana, dan disebut kshara, yaitu mereka cenderung jatuh ke dalam alam material. Bagian-bagian percikan tersebut tetap menjadi bagian-bagian percikan untuk selamanya. Setelah pembebasan, sang roh individual tetap sama, yaitu sebagai bagian percikan. Ia hidup untuk selamanya dalam kebahagiaan dan pengetahuan bersama kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Teori pencerminan dapat digunakan sehubungan dengan roh yang utama yang bersemayam dalam hati setiap badan individual dan dikenal sebagai Paramaatma. Beliau berbeda dari makhluk hidup individual. Apabila langit dicerminkan pada permukaan air, bayangan-bayangan pada permukaan air menggambarkan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Para makhluk hidup dapat diumpamakan sebagai bintang-bintang, dan Tuhan Yang Maha Esa dapat diumpamakan sebagai matahari atau bulan. Sang roh yang individual sebagai bagian percikan diwakili oleh Arjuna, dan roh yang utama adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. Arjuna dan Sri Krishna tidak sejajar, dan kenyataan ini akan menjadi jelas pada awal bab 4. Kalau Arjuna sejajar dengan Krishna dan kedudukan Krishna tidak lebih tinggi daripada Arjuna, maka hubungan mereka sebagai yang mengajarkan dan yang diajarkan tidak ada artinya. Kalau kedua-duanya dikhayalkan oleh tenaga yang menghayalkan, atau maya,
maka tidak perlu yang satu menjadi pengajar dan yang lain diajarkan. Ajaran seperti itu tidak berguna, sebab tidak seorang pun yang dapat menjadi pengajar yang dapat dipercaya kalau ia masih dalam cengkraman maya. Karena keadaan itu diakui bahwa Sri Krishna adalah Tuhan yang Maha Esa, dan kedudukan Krishna lebih tinggi daripada makhluk hidup, seperti Arjuna sebagai roh yang sudah lupa akan dirinya karena dikailkan oleh maya. Sloka 14. Matra sparsastu kanteya sitashna shuka dukkha daha agama payino nityash tam titiksa Bharata. Wahai putra Kunti, suka dan duka muncul untuk sementara dan hilang sesudah beberapa waktu, bagikan mulai dan berakhirnya musim dingin dan musim panas. Hal-hal itu timbul dari penglihatan indria, dan seseorang harus belajar cara mentolerir hal-hal itu tanpa goyah. Wahai putra keluarga Bharata. Penjelasan: dalam melaksanakan tugas kewajiban sebagaimana mestinya, orang harus belajar mentolerir suka dan duka yang muncul untuk sementara dan hilang sesudah beberapa waktu. Menurut aturan Weda, orang harus mandi pagi-pagi bahkan selama bulan Magha atau Januari Februari. Pada waktu itu dingin sekali di India. Tetapi walaupun demikian, orang yang taat pada prinsip-prinsip kerohanian tidak malas mandi. Begitu juga seorang wanita tidak enggan masak ke dapur selama bulan Mei dan Juni, yaitu bulan terpanas selama musim panas di India. Orang harus melaksanakan tugasnya untuk mempedulikan kesulitan karena iklim. Begitu juga bertempur adalah prinsip para kesatria. Dan walaupun seseorang harus bertempur melawan kawan atau sanak keluarga, hendaknya ia jangan menyimpang dari tugas kewajibannya yang telah ditetapkan. Orang harus mengikuti aturan dan peraturan prinsip-prinsip dharma yang telah ditetapkan agar ia dapat maju sampai tingkat pengetahuan. Sebab hanya dengan pengetahuan dan bhakti saja seseorang dapat membebaskan dirinya dari cengkraman maya atau khayalan. Dua nama Arjuna yang digunakan di sini bermakna menyebutkan Arjuna dengan nama Kaunteya, menunjukkan hubungan keluarga yang mulia dari pihak ibunya, dan menyebutkan Arjuna dengan nama Bharata, menunjukkan kemuliaan Arjuna dari pihak ayahnya. Seharusnya Arjuna mempunyai warisan yang mulia dari kedua belah pihak keluarganya. Warisan yang mulia membawa tanggung jawab dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana mestinya. Karena itu Arjuna tidak dapat menghindari pertempuran. Sloka 15. Yam hina vyatayanti ete purusham purusarshabha shamaduka shukam diram sumrita tvaya kalpate. Wahai manusia yang paling baik Arjuna, orang yang tidak goyah karena suka ataupun duka dan mantap dalam kedua keadaan itu pasti memenuhi syarat untuk mencapai pembebasan. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Siapapun yang mantap dalam ketabahan hati untuk mencapai tingkat keinsapan rohani yang sudah maju dan dapat mentolerir serangan suka dan duka dengan cara yang sama, pasti memenuhi syarat untuk mencapai pembebasan. Dalam lembaga Varnasrama, tingkat hidup keempat yaitu tingkat sannyasa atau tingkat hidup untuk melepaskan ikatan terhadap hal-hal duniawi adalah keadaan yang menyebabkan banyak kesulitan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh ingin menyempurnakan kehidupannya pasti menjalankan tapa tingkat hidup sannyasa, meskipun ia harus menghadapi segala jenis kesulitan. Kesulitan pada umumnya timbul karena sannyasa harus melepaskan hubungan-hubungan keluarga, meninggalkan ikatan dengan istri dan anak-anak. Tetapi kalau seorang sanggup mentolerir kesulitan seperti itu, pasti jalan menuju keinsapan rohani lengkap baginya. Begitu pula dalam pelaksanaan kewajiban Arjuna sebagai seorang ksatria, agar Arjuna bertambah hati walaupun sulit dia bertempur melawan anggota keluarganya atau orang seperti itu yang disayanginya. Sri Chaitanya menjalankan tapa sannyasa ketika berusia 24 tahun, dan orang yang bergantung pada beliau yaitu istrinya masih muda dan ibunya sudah tua, tidak mempunyai orang lain lagi untuk memelihara mereka. Namun untuk tujuan yang lebih tinggi, beliau menjalankan tapa sannyasa dan beliau mantap dalam melaksanakan tugas-tugas yang lebih tinggi. Itulah cara untuk mencapai pembebasan dari ikatan material. Selanjutnya,
Sloka 16. Na sato vidyate bhavo na bhavo vidyate shataha ubhayorapi dristunta tvanayosta tvadarsibihi. Orang yang melihat kebenaran sudah menarik kesimpulan bahwa apa yang tidak ada, badan jasmani, tidak tahan lama, dan yang kekal, sang roh, tidak berubah. Inilah kesimpulan mereka setelah mempelajari sifat kedua-duanya. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Heshi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Badan yang berubah tidak tahan lama. Ilmu kedokteran modern mengakui bahwa badan berubah setiap saat melalui gerak dan reaksi pelbagai sel di dalam tubuh. Demikianlah pertumbuhan dan usia tua terjadi di dalam tubuh. Tetapi sang roh yang bersifat rohani berada untuk selamanya, tetap sama walaupun segala jenis perubahan terjadi dalam badan dan pikiran. Itulah perbedaan antara alam dan rohani. Menurut sifatnya badan senantiasa berubah dan sang roh adalah kekal. Kesimpulan tersebut dibenarkan oleh segala golongan orang yang melihat kebenaran, baik yang mengakui bentuk pribadi Tuhan maupun yang tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan. Dalam Wisnu Purana dinyatakan bahwa keberadaan Wisnu dan tempat-tempat tinggal Wisnu semua bersifat rohani dan bercahaya sendiri. Jyotimsi Wisnur Bhuvanani Wisnuhu. Kata berada dan tidak berada hanya menunjukkan rohani dan alam. Itulah pendapat semua orang yang melihat kebenaran. Ini merupakan awal pelajaran Krishna kepada para makhluk hidup yang dibingungkan oleh pengaruh kebodohan. Menghilangkan kebodohan menyangkut memantapkan kembali hubungan yang kekal antara menyembah dan yang disembah. Sebagai hasilnya, kita mengerti perbedaan antara kepribadian Tuhan yang Maha Esa dan para makhluk hidup sebagai bagian dari Tuhan yang Maha Esa yang mempunyai sifat sama seperti beliau. Seseorang dapat mengerti sifat yang Maha Kuasa dengan mempelajari dirinya secara panjang lebar. Perbedaan antara diri kita dan Yang Maha Kuasa dimengerti sebagai hubungan antara bagian dan keseluruhan. Dalam Vedanta Sutra dan juga dalam Srimad Bhagavatam, Yang Maha Kuasa diakui sebagai sumber segala hal yang terpancar. Pemancaran seperti itu dialami dengan urutan-urutan alam utama dan alam rendah. Para makhluk hidup termasuk alam utama, sebagaimana akan diungkapkan di dalam bab 7. Walaupun tidak ada perbedaan antara tenaga dan sumber tenaga, namun sumber tenaga diakui sebagai yang maha kuasa, sedangkan tenaga atau alam diakui sebagai hal yang lebih rendah. Karena itu, para makhluk hidup selalu takluk kepada Tuhan yang Maha Esa, seperti halnya tuan dan pelayan atau guru dan murid. Pengetahuan yang jelas seperti itu tidak mungkin dipahami di bawah pesona kebodohan. Untuk menghilangkan kebodohan seperti itu, Krishna mengajarkan Bhagavad Gita untuk membebaskan semua makhluk hidup dari kebodohan untuk selamanya. Selanjutnya, bab 2, sloka 17. Avidasitu tadvidhi yena sarvam idam tatam vinasam avyayasya nah kaschit kartum arhati. Hendaknya engkau mengetahui bahwa apa yang ada dalam seluruh badan tidak dapat dimusnahkan. Tidak seorang pun dapat membinasakan sang roh yang tidak dapat dimusnahkan itu. Penjelasan. Ayat ini menerangkan sifat sejati sang roh yang tersebar di seluruh badan dengan cara yang lebih jelas. Siapapun dapat mengerti apa yang tersebar di seluruh badan, yaitu kesadaran. Semua orang menyadari rasa sakit dan rasa senang di dalam badan sebagai bagian-bagian atau secara keseluruhan. Kesadaran itu hanya tersebar sampai batas badan kita sendiri. Rasa sakit dan rasa senang di dalam salah satu badan tidak dikenal oleh badan lain. Karena itu, tiap-tiap badan adalah jasad berisi roh yang individual, dan tanda adanya sang roh dirasakan sebagai kesadaran individual. Dinyatakan bahwa ukuran sang roh tersebut adalah sebesar 1/10.000 ukuran ujung rambut. Dalam Sweta Swatara Upanishad bab 5 sloka 9, kenyataan ini dibenarkan. Balagra shatta bagasya satadha kalpita syaca bagho jiwasa wigyayaha saca nantyaya kalpate. Kalau ujung rambut dibagi 100 dan kemudian sekali lagi bagian-bagian itu dibagi menjadi 100, maka tiap-tiap bagian itu adalah ukuran dimensi sang roh. Begitu pula pendapat yang sama dinyatakan. Kesagra sata bagasya satam saha sadri satmakaha jiwa suksma swarupoyam
Sankya tituhi citkana. Ada butir-butir atom rohani yang jumlahnya tidak dapat dihitung dan diukur dengan ukuran dan diukur dengan ukuran 10/10.000 ujung rambut. Karena itu, butir-butir individual roh yang bersifat rohani adalah atom rohani yang lebih kecil daripada atom-atom material, dan jumlah atom-atom itu tidak dapat dihitung. Bunga api rohani yang sangat kecil tersebut adalah prinsip dasar badan jasmani, dan pengaruh bunga api rohani itu tersebar di seluruh badan seperti pengaruh zat aktif terkandung dalam sejenis obat tersebar di seluruh badan. Arus sang roh dirasakan di seluruh badan sebagai kesadaran, dan itulah bukti adanya sang roh. Orang awam manapun dapat mengerti bahwa jika badan jasmani dikurangi dengan menghilangkan kesadaran, maka tinggallah sosok mayat saja, dan kesadaran tidak dapat dihidupkan kembali dalam tubuh itu dengan memberikan apapun yang bersifat material. Karena itu, kesadaran tidak disebabkan oleh jenis gabungan material manapun, melainkan disebabkan adanya sang roh. Dalam Mundaka Upanishad, Skanda 3, bab 1, sloka 9, ukuran sang roh yang sekecil atom dijelaskan lebih lanjut. Eso nur atma cita saveditwayo yasmin pranaha pancadaha samwiwesa pranais citam sarvam otang pragyanam yasmin visudhe vibhavati esa atma. Ukuran sang roh sekecil atom dapat dirasakan oleh kecerdasan yang sempurna. Sang roh yang sekecil atom tersebut mengambang di dalam 5 jenis udara: prana, apana, vyana, samana, dan udana, dan terletak di dalam jantung. Pengaruhnya tersebar di seluruh tubuh para makhluk hidup yang berbadan. Apabila sang roh disucikan dari pengaruh 5 jenis udara material, maka pengaruh rohaninya diperlihatkan. Sistem Hatha Yoga dimaksudkan untuk mengendalikan 5 jenis udara yang melingkari sang roh yang murni dengan berbagai jenis sikap duduk atau asana, bukan demi suatu keuntungan material, melainkan untuk membebaskan sang roh yang kecil dari ikatan suasana material. Demikianlah kedudukan dasar sang roh yang sekecil atom diakui dalam segala kesusastraan Weda, dan juga sungguh-sungguh dirasakan dalam pengalaman nyata manusia waras manapun. Hanya orang yang tidak waras yang dapat menganggap bahwa sang roh yang sekecil atom tersebut adalah Wisnu Tattva yang berada di mana-mana. Pengaruh sang roh yang sekecil atom dapat disebarkan dalam seluruh badan tertentu. Menurut Mundaka Upanishad, sang roh yang sekecil atom terletak di dalam jantung tiap-tiap makhluk hidup. Dan oleh karena ukuran sang roh yang sekecil atom melampaui jangkauan pengertian para ahli ilmu pengetahuan material, beberapa di antaranya mengatakan secara bodoh bahwa sang roh itu tidak ada. Sang roh yang kecil atom pasti berada di dalam jantung beserta roh yang utama. Semua tenaga gerak-gerik badan berasal dari bagian-bagian tersebut di dalam tubuh. Sel-sel darah yang membawa zat asam dari paru-paru mengumpulkan tenaga dari sang roh. Apabila sang roh keluar dari kedudukan tersebut, maka berhentilah kegiatan darah yang menyebabkan fungsi atau persenyawaan. Ilmu pengetahuan mengakui bahwa sel-sel darah merah penting, tetapi belum dapat menentukan bahwa sumber tenaga adalah sang roh. Akan tetapi ilmu pengetahuan kedokteran mengakui bahwa jantung adalah sumber segala tenaga dalam tubuh. Butir-butir atom seperti itu dari keseluruhan rohani diumpamakan sebagai atom-atom sinar matahari. Dalam sinar matahari ada atom-atom bercahaya yang jumlahnya tidak dapat dihitung. Begitu pula bagian-bagian percikan dari Tuhan Yang Maha Esa adalah banyak bunga api dari sinar Tuhan Yang Maha Esa, yang disebut dengan istilah Prabha atau tenaga utama. Baik seseorang mengikuti pengetahuan Weda maupun ilmu pengetahuan modern, ia tidak dapat menolak adanya sang roh di dalam badan. Dan ilmu pengetahuan tentang sang roh diuraikan secara jelas dalam Bhagavad Gita oleh kepribadian Tuhan Yang Maha Esa sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan Kali Yuga Time. Semoga apa yang kita dapatkan dari mendengarkan Srimad Bhagavad Gita ini, kita selalu diberikan karunia oleh Tuhan. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan. Semoga kita selalu diingatkan tujuan kita hidup ke dunia material ini, yaitu semata-mata hanya untuk melepaskan diri dari penderitaan terhadap dunia material ini, hanya dengan berserah diri kepada Sri Krishna. Oleh sebab itulah mengapa kita senantiasa mengisi hari-hari kita untuk mendengarkan kegiatan-kegiatan rohani Tuhan maupun mengucapkan nama-nama suci beliau. Karena dengan demikian, inilah kuncinya nanti kita
mengarahkan kesadaran kita supaya kita ingat dengan tujuan, yaitu Krishna. Tujuan kita adalah untuk pulang kembali, yaitu pulang kembali pada Krishna. Jadi demikian. Saya Gorana Menanda mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian para umat sedharma sekalian semuanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Untuk yang baru bergabung di Kaliuga TM Channel, selamat bergabung. Salam sejahtera, sehat semuanya, selalu berbahagia. Tuhan pasti selalu memberkati. Jai Granth Raja Srimad Bhagavad Gita Mahapunisad Ki Jai. Sila Prabhupada Ki Jai. Om Shanti 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 Om. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare.